lagi di YouTube Bimbel Chief. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara menyederhanakan dan membandingkan pecahan. Apa sih sebenarnya menyederhanakan pecahan itu? Menyederhanakan pecahan berarti kita akan mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang lebih sederhana. Nah, pasti adik-adik bertanya, bagaimana caranya? Caranya ialah kita akan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Misalnya, pembilangnya kita bagi dengan angka 2, berarti penyebutnya harus juga kita bagi dengan angka 2. Atau pembilangnya kita bagi dengan angka 5, berarti penyebutnya juga harus kita bagi dengan angka 5. Cuman, sebelum kita masuk ke contoh soal mengenai menyederhanakan pecahan, ada beberapa aturan yang perlu adik-adik ketahui. Aturan pertama, angka pembaginya harus bisa membagi habis penyebut dan pembilangnya. Jadi, penyebut dan pembilangnya harus angka bulat atau harus bilangan bulat, tidak boleh dalam bentuk bilangan desimal. Oke. Yang kedua, angka pembaginya boleh menggunakan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang ketiga, bagi adik-adik yang sudah mahir dalam menyederhanakan pecahan, boleh menggunakan pembagi angka besar. Tetapi bagi adik-adik yang baru mau mempelajari menyederhanakan pecahan, adik-adik boleh menggunakan bilangan prima. Oke? Dan aturan terakhir, angka pembaginya boleh menggunakan FPB dari pembilang dan penyebut pecahan yang akan disederhanakan. Kalau adik-adik belum mengetahui cara menentukan FPB, adik-adik boleh menonton video tentang penentuan FPB dan KPK yang ada di channel Bimbel Chief ya. Oke, supaya adik-adik tidak bingung, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 4/12. Untuk adik-adik yang baru mempelajari materi ini tentang menyederhanakan pecahan, adik-adik boleh menggunakan bantuan bilangan prima atau adik-adik boleh menyederhanakan dengan menggunakan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, nah kita masuk ke contoh soal pertama, 4/12. 4/12 kita bisa sederhanakan dengan menggunakan bilangan prima 2. Jadi, yang di atas itu atau pembilangnya kita bagi 2, maka penyebutnya juga harus kita bagi 2. Maka ini hasilnya ialah 2/6. Nah, 2/6 adik-adik masih bisa kita sederhanakan lagi menggunakan atau kita bagi dengan 2, bilangan prima 2. Jadi pembilang bagi 2, penyebut juga bagi 2. Hasilnya ialah 1/3. Nah, 1/3 sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Jadi, bentuk paling sederhana dari 4/12 ialah 1/3. Jadi, kalau adik-adik masih bisa sederhanakan, sederhanakan lagi sampai pecahan tersebut sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, tadi kan kita pakai bantuan bilangan prima. Bagi adik-adik yang sudah mahir dalam menyederhanakan pecahan, adik-adik boleh menggunakan angka terbesar atau angka atau faktor bilangan. Nah, 4/12 bisa langsung kita sama-sama membagi dia dengan angka 4. Oke, jadi tidak mesti bilangan prima bagi adik-adik yang sudah lancar ya. Tapi kalau adik-adik yang baru mempelajari cara menyederhanakan pecahan, boleh menggunakan bilangan prima. Tapi adik-adik yang sudah mahir, boleh langsung menggunakan faktor bilangan. Jadi bisa langsung dibagi menggunakan angka 4, tidak harus bilangan prima. Jadi ini hasilnya ialah 1/3. Lebih singkat bukan? Dan hasilnya pun sama dengan menggunakan bantuan bilangan prima. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. 8/16. Ini kalau kita menggunakan bilangan prima, kita mulai dengan dibagi 2 dulu. Ini pembilang dan penyebut bagi 2, hasilnya ialah 4/8. 4/8 masih bisa lagi kita sederhanakan, dibagi 2 lagi, bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya ialah 2/4. Nah, 2/4 masih bisa lagi kita sederhanakan menggunakan bilangan prima 2.
Oke, hasilnya ialah 1/2. Nah, 1/2 sudah tidak bisa lagi adik-adik sederhanakan. Jadi, ini adalah bentuk paling sederhananya. Jadi, 8/16 bentuk paling sederhananya ialah 1/2. Kalau misalnya adik-adik menggunakan faktor bilangan, maka adik-adik bisa langsung bagi dia dengan 8. Oke, jadi ini hasilnya ialah 1/2. Lebih singkat dan juga hasilnya tetap sama, yaitu sama-sama 1/2. Oke, soal selanjutnya, 20/60. Nah, kalau seperti ini adik-adik, kalau misalnya pembilang dan penyebut sama-sama memiliki angka 0, adik-adik boleh coret nolnya. Ini kita boleh coret, ini juga boleh coret. Jadi ini sisa 2/6. 2/6 adik-adik sederhanakan menggunakan bilangan prima, yaitu kita bisa bagi dengan 2. Ini juga dibagi 2, maka hasilnya ialah 1/3. 1/3 sudah tidak bisa lagi adik-adik sederhanakan. Oke, jadi bentuk paling sederhana dari 20/60 adalah 1/3. Soal selanjutnya yaitu 50/100. Ini kita bisa coret nolnya 1, jadi ini sisa 5/10. 5/10 kita mau sederhanakan menggunakan bantuan bilangan prima. Kalau kita menggunakan bilangan prima 2, 10 bagi 2 bisa, tetapi 5 bagi 2 tidak bisa. Hasilnya ialah desimal, berarti tidak boleh, hasilnya harus bilangan bulat. Kalau kita bagi 3, 5 bagi 3 tidak bisa, 10 bagi 3 juga tidak bisa. Terus kita pindah ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. Jadi ini 5 bisa bagi 5, ini juga bagi 5. Hasilnya ialah 1/2. Jadi bentuk paling sederhananya ialah 1/2. Selanjutnya 48/72. Ini kita menggunakan bilangan prima yang pertama, yaitu kita bagi 2. Ini hasilnya ialah 24/36. Ini kita bagi 2 lagi, bilangan prima, berarti ini hasilnya ialah 12/18. 12/18 kita masih bisa menggunakan bilangan prima 2. Berarti ini 6/9. Ini 6/9, kalau kita menggunakan bilangan prima 2 tidak bisa. Kenapa? Karena 9 bagi 2 hasilnya desimal. Jadi kita pindah ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3 adalah 3. Jadi bentuk paling sederhananya ialah 2/3. Kalau kita menggunakan bantuan FPB, kita cari dulu faktorisasi prima dari 48 dan 72 menggunakan pohon faktor. Ini 48 bagi 2 itu 24, 24 bagi 2 hasilnya 12, 12 bagi 2 hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 72 bagi 2 hasilnya ialah 36. Ini kita bagi 2 hasilnya itu adalah 18. Ini kita bagi 2 hasilnya 9. 9 kita bagi 3 hasilnya adalah 3. Jadi, faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 kali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 72 ialah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi, FPB-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu 8, kali 3 hasilnya 24. Jadi, 48/72 kita bisa langsung bagi 24. Maka ini hasilnya ialah 2/3. Sama hasilnya seperti kita menggunakan bantuan bilangan prima. Oke. Selanjutnya 20/24. Ini kita menggunakan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Maka ini hasilnya ialah 10/12. Ini masih bisa kita sederhanakan menggunakan bilangan prima 2 menjadi 5/6. 5/6 sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Jadi ini adalah bentuk paling sederhananya. Bagaimana kalau kita menggunakan bantuan FPB? Jadi, kita cari dulu faktorisasi primanya. Ini menggunakan pohon faktor ya. 20 bagi 2, 10.
10 bagi 2 ialah 5. 24 bagi 2 itu 12, 12 bagi 2 6, 6 bagi 2 adalah 3. Jadi, faktorisasi prima dari 20 ialah 2 pangkat 2 kali 5. Sedangkan 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi, FPB-nya adalah 2 pangkat 2, sama dengan 4. Jadi, 20 per 24 bisa langsung kita bagi dengan 4. Maka ini hasilnya ialah 5 per 6. Sama dengan kalau kita menggunakan bantuan bilangan prima. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana caranya membandingkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan ada 3 tanda yang akan kita gunakan, yaitu tanda lebih besar, tanda lebih kecil, dan tanda sama dengan. Kalau adik-adik bingung caranya membedakan tanda lebih besar dan tanda lebih kecil, kalau dia menghadap yang kosongnya itu menghadap ke sebelah kiri, adik-adik tarik garis, maka dia akan membentuk huruf B. Huruf B itu berarti dia besar. Berarti ini tanda lebih besar. Kalau yang kosongnya menghadap ke sebelah kanan, adik-adik tarik garis di sini, maka ini dia membentuk huruf K. Berarti ini lebih kecil. Begitu supaya adik-adik bisa lebih gampang membedakan. Oke. Supaya adik-adik tidak bingung, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Nah, kalau dia memiliki penyebut yang sama dan adik-adik disuruh membandingkan pecahan tersebut, maka adik-adik tinggal lihat pembilangnya saja. Penyebutnya kan sudah sama, jadi adik-adik tinggal lihat pembilangnya saja. Pembilangnya ini ialah 2 dengan 4. 2 nilainya lebih kecil daripada 4. Selesai, cuma seperti itu kalau dia berpenyebut sama. 5 per 10 dan 9 per 10. 5 nilainya lebih kecil daripada 9. 8 per 9 dan 6 per 9. 8 tentu saja nilainya lebih besar daripada 6. 3 per 3 dan 3 per 3. Ini pasti nilainya sama. Oke, jadi kita menggunakan tanda sama dengan ya, kalau nilainya sama antara kiri dengan kanan. 24 per 11 dan 21 per 11. Kalau dia dalam bentuk pecahan campuran, adik-adik ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. Ini berarti kita ubah menjadi 26 per 11, kita mau bandingkan dengan 21 per 11. Tentu saja 26 itu nilainya lebih besar daripada 21. Terakhir, 5 3 per 8 dan 6 1 per 8. Kita ubah dulu 5 3 per 8 menjadi 43 per 8. 6 1 per 8 kita ubah menjadi 49 per 8. 43 memiliki nilai yang lebih kecil daripada 49. Bagaimana kalau misalnya penyebutnya berbeda? Kalau penyebutnya berbeda, kita menggunakan cara kali silang. 2 per 3 dan 3 per 2 kita kali silang. Jadi 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4 dan 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Lalu kita bandingkan hasilnya. 4 nilainya lebih kecil daripada 9. Oke, soal selanjutnya. 12 per 4 dan 6 per 2. Jadi 12 kali 2 itu hasilnya adalah 24. 6 dikali 4 itu hasilnya 24. Nah, 24 dan 24 tentu saja memiliki nilai yang sama. Jadi kita menggunakan tanda sama dengan. 5 per 8 dan 7 per 10. 5 dikali 10 itu hasilnya 50. 7 dikali 8 itu hasilnya 56. 50 memiliki nilai yang lebih kecil daripada 56. 19 per 13 dan 13 per 10. 19 dikali 10 itu hasilnya 190. 13 dikali 13 itu hasilnya 169. 190 nilainya lebih besar daripada 169. 1 3 per 4 dan 8 per 11. Kalau dia dalam bentuk pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 1 3 per 4 kita ubah menjadi 7 per 4 dibandingkan dengan 8 per 11. Kita kali silang, 7 kali 11 itu hasilnya 77. 8 dikali 4 itu hasilnya 32. 77 nilainya lebih kecil daripada 32.
Soal terakhir, 4/1/3 dan 3/2/8. Kita ubah juga ke pecahan biasa. 4/1/3 kita ubah menjadi 13/3. 3/2/8 kita ubah menjadi 26/8. 13 dikali 8 itu hasilnya adalah 104. Dan 26 dikali 3 itu hasilnya adalah 78. 104 nilainya lebih besar daripada 78. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.